Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Mimin, orang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Wah, sudah lama sekali Mimin tidak upload video di konten ini. Ya, semoga saja di channel ini masih ada yang menonton video Mimin kali ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini Mimin bakal menceritakan alur cerita anime berjudul Tensei Kinjoku no Isekai Bouken Roku. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman semuanya sudah like video ini, share video ini, dan subscribe channel ini agar Mimin tambah bersemangat untuk upload konten selanjutnya. Dan insya Allah kedepannya Mimin bakal rutin upload video lagi. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Ninja. Di sebuah minimarket terjadi perampokan, di mana ketika perampok ingin menyerang dua orang gadis yang ada di sana, datang seorang pria yang menyelamatkan dua gadis itu. Namun naas, sang pria terkena tusukan yang membuatnya harus tewas di sana. Namun saat dirinya terbangun, dia terkejut karena terdapat seorang pelayan dan seorang wanita yang mengaku sebagai ibunya. Ketika melihat ke sebuah cermin, dirinya sangat terkejut karena dirinya kembali menjadi bocah lagi. Lalu dia pun menyadari kalau saat ini dirinya telah reinkarnasi seperti novel yang sering dia baca. Untuk memastikan itu, dia ingin segera melihat sekitarnya. Saat ini usia dia adalah 3 tahun dengan nama Kain von Silford, yang dipanggil dengan sebutan Kain. Kain ini merupakan anak bangsawan kelas atas Margev yang memiliki pasukan yang melindungi perbatasan dari penjajah. Ayahnya bernama Gram dan ibunya bernama Sarah, serta kakaknya bernama Rain. Diketahui Sarah merupakan istri kedua dari Gram, yang mana istri pertama bernama Maria dan kedua putranya yaitu Jin dan Alec. Mendengar cerita dari pelayan Kain yaitu Sylvie yang mengatakan kalau dunia ini terdapat sihir dan petualangan, membuat Kain sangat tertarik dengan hal tersebut dan ingin segera mempelajarinya. Namun di umur Kain yang masih kecil, Kain hanya diperbolehkan untuk belajar huruf dan mempelajari tentang sihir melalui buku saja. Karena ingatan dari kehidupan sebelumnya, Kain dengan cepat mempelajari huruf di sana yang mempermudah memahami tentang sihir. Rain juga mengajari Kain tentang sejarah kerajaan Esford, yang mana 300 tahun lalu raja pertama membangun kerajaan sebagai petualang. Raja tersebut bernama Yuya. Mendengar nama itu, Kain mengetahui kalau itu adalah nama orang Jepang. Di dunia ini juga terdapat ras lain yaitu elf, dwarf, dan manusia hewan. Agar Kain bisa mempelajari sihir secara langsung, Kain harus dibaptis terlebih dahulu ketika umurnya telah berusia 5 tahun. Lalu ketika umur Kain 5 tahun, pergilah mereka ke sebuah gereja. Saat dibaptis, mereka akan mendapatkan berkah dari para dewa. Sihir dan berkah memiliki level, yaitu level 1 sampai level 5. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula bakat pemiliknya. Berkah berguna untuk menentukan pengaruh skill dan jumlah mana untuk mengaktifkan sihir. Tentu saja berkah tersebut dari dewa. Menurut ajaran negeri di sana, mereka harus memuja 7 pilar dewa. Pembaptisan dilakukan untuk memberitahu para dewa kalau Kain sudah berumur 5 tahun. Ketika pembaptisan dimulai, 7 pilar dewa bersinar yang kemudian Kain masuk ke dunia para dewa, yang mana mereka telah menunggu kedatangan Kain. Di sana Kain terkejut karena dewa beneran muncul di hadapannya. Dewa penguasa siklus reinkarnasi dan kematian bernama Raim mengatakan bahwa dirinya mereinkarnasikan Kain karena dirinya kasihan serta merasa takjub, yang mana sebenarnya Kain tidak perlu menyelamatkan dua gadis itu karena perampok itu akan terjatuh dan dikepung oleh para warga di sana. Berkat Kain melakukan itu, perampok menjadi penjahat sesungguhnya dan telah masuk ke penjara. Namun berkat keberanian Kainlah Raim mereinkarnasikannya. Mendengarkan itu, Kain tidak merasa menyesal karena justru dia sangat senang ada di dunia ini. Dewa pencipta bernama Zenom, dewa reinkarnasi bernama Rem, dewa sihir bernama Reno, dewa perang bernama Sarnos, dewa teknologi bernama Grim, dewa dagang bernama Panam, dan dewa bumi bernama Bela. Semua dewa memberkahi Kain dan mereka pun berpisah. Setelah itu, Gram meminta Kain untuk menunjukkan status dirinya. Namun Kain pergi dari sana beralasan ingin ke toilet karena Kain punya firasat buruk tentang hal itu. Lalu saat dirinya melihat statusnya, alangkah terkejut dirinya karena semua skill sihir dan berkah berlevel 10, yang padahal level tertinggi hanya 5. Tentu saja, status itu tidak boleh diperlihatkan ke siapapun. Namun Dewa Pencipta memberi sihir Kain agar dapat menyembunyikan status miliknya itu. Di rumah semua keluarga terkejut karena mengetahui status Kain yang diberkahi 6 dewa dan memiliki mana 300.000 lebih.
Yang mana hal itu Kain lupa untuk menyembunyikannya. Gram meminta semua orang yang ada di sana untuk merahasiakan status milik Kain, karena jika publik mengetahui itu, Kain akan diawasi oleh negara. Di kamar saat membaca buku sihir pemanggil, Kain langsung mempraktekannya di luar, berharap hewan imut yang muncul. Namun yang muncul adalah monster yang membuat Rain dan Parma yang kebetulan berada di luar ketakutan dan merasa terancam. Saat mereka akan diserang, Kain membatalkan panggilan tersebut. Keesokan harinya saat ada acara debut yang merayakan 5 tahun umur Kain, Kain mengatakan kalau dirinya akan menjadi seorang petualang. Mendengar itu, Gram membawakan 2 orang guru untuk mengajari Kain. Mereka berdua adalah seorang petualang berperingkat D bernama Millie dan Nina, yang mana tugas Millie mengajar Kain cara menggunakan pedang. Baru praktek latihan dasar saja Millie sudah dibuat terkejut oleh Kain. Lalu Millie mencoba beradu pedang dengan Kain. Alhasil Millie dibuat kewalahan. Begitu juga dengan Nina yang dibuat terkejut karena di usia itu Kain bisa melontarkan sihir tanpa rapalan dan juga daya hancur yang sangat besar. Kemudian mereka pun melanjutkan latihan di luar mansion, karena kalau di dalam mansion tersebut bisa hancur. Saat mulai latihan bisa dilihat kalau kekuatan Kain memang sangat di luar nalar. Bahkan ketika monster kelinci muncul pun dengan mudahnya Kain kalahkan. Di sana Kain dilarang untuk masuk ke dalam hutan karena di dalam hutan itu terdapat banyak monster kuat. Puluhan tahun sekali para monster akan meluap dan menyerang kota. Ketika Kain melihat status miliknya, dirinya sangat terkejut karena jika Kain naik level, maka kemampuannya juga akan meningkat 100 kali lipat. Tentu saja itu adalah ulah para dewa. Ketika Kain dan 2 gurunya tengah mencari informasi monster di guild petualang, mereka diganggu oleh petualang lain yang membuat Kain kesal hingga menendang petualang itu keluar. Latihan pun dilanjutkan hingga 3 tahun pun telah berlalu, di mana Millie dan Nina sudah tidak mengajar Kain lagi. Untuk mencari hadiah yang ingin dia berikan kepada 2 gurunya, Kain pergi ke dalam hutan untuk mencari bahan yang dibutuhkannya, yang bisa dibuat menjadi sebuah tas, yang mana Kain mengalahkan monster-monster kuat sebagai bahan utamanya. Tanpa Kain sadari, dari serangannya yang begitu besar membuat para penjaga mansion mengira kalau para monster telah meluap. Hingga Gram dan para prajuritnya pun turun ke hutan untuk mencegah para monster. Namun sesampainya di sana tidak ada satupun monster, yang mana Gram terkejut setelah melihat sapu tangan keluarganya ada di sana. Keesokan harinya Kain memberi Millie dan Nina sebuah tas sihir buatannya, dimana ketika mendengar kapasitas dari tas buatan Kain membuat mereka sangat terkejut karena tas buatan Kain sekelas dengan harta nasional. Tetapi mereka sangat senang dengan hal itu. Di rumah, Gram pun menanyakan tentang kejadian di hutan pada Kain, yang mana Kain berkata kalau dirinya hanya mengalahkan monster Blood Orc dan Earth Dragon. Mendengar itu, Gram pun marah karena di umur Kain yang baru 8 tahun harusnya tidak melakukan hal tersebut. Keesokan harinya Kain kembali mengalahkan monster kuat hingga levelnya semakin meningkat, di mana kini mana dari Kain adalah 80 juta dan mendapatkan gelar musuh alami monster. 2 tahun pun berlalu. Kini usia Kain adalah 10 tahun, yang mana saat ini Kain serta keluarganya tengah menuju ibu kota, di mana mereka pergi ke ibu kota untuk pesta debut, yang acara ini wajib untuk putra bangsawan, yang mana mereka dikawal dengan beberapa prajurit. Khawatir dengan bahaya perjalanan, Kain menggunakan sihir untuk melihat apakah ada monster di dekat mereka. Lalu Kain melihat kalau ada gerombolan monster yang tengah menyerang iringan kendaraan lain. Lantas Gram meminta prajuritnya untuk segera menuju tempat tersebut. Namun dirasa mereka sangat lambat, Kain pun meluncur sendirian dengan sangat cepat. Sesampainya di sana Kain langsung membantai 50 orc dengan begitu mudah. Dia juga mengobati prajurit yang terluka. Ternyata kereta itu membawa seorang putri kerajaan dan putri bangsawan Duk Santana yang merupakan bangsawan kelas tinggi. 2 gadis itu bernama Celestia dan Nona Sil. Gram dan Kain pun memperkenalkan diri mereka. Dari kejadian ini membuat kedua gadis itu ketakutan hingga Kain pun menggunakan sihirnya yang membuat mereka berdua tenang. Namun karena sihir itu membuat keduanya lengket atau suka terhadap Kain. Kemudian mereka menuju ke suatu kota untuk istirahat, di mana Kain tidak diperbolehkan untuk meninggalkan mereka.
Gram yang mencoba memisahkan Kain dari mereka pun tidak bisa karena beda derajat mereka, yang mana akhirnya Kain pun mengalah dan ikut dengan dua gadis itu. Di penginapan ternyata mereka sekamar karena dua gadis itu masih merasa takut, yang hal itu tidak bisa ditolak oleh Kain. Namun gara-gara itu Kain tidak bisa tidur. Kemudian sampailah mereka ke ibu kota. Di sana mereka disambut oleh wakil komandan kesatria bernama Daim. Dia berterima kasih karena telah melindungi putri kerajaan. Dia juga meminta Kain untuk mengunjungi raja kerajaan. Mendengar itu Kain pun terkejut. Ketika akan menghadap raja di sana, sudah terdapat banyak bangsawan lain. Lalu saat bertemu dengan raja yang sudah mengetahui kalau putrinya diselamatkan oleh Kain, raja memberi Kain sebuah hadiah dari prestasinya yang mengalahkan 50 orc sendirian, di mana Kain diberi gelar baron, 10 koin platinum dan sebuah mansion. Mendengar itu bangsawan lain bernama Kargino menolak keputusan tersebut. Namun itu adalah keputusan mutlak raja yang tidak bisa dibantah. Kain yang mempunyai gelar baron merupakan gelar bangsawan untuk dirinya sendiri dan tidak ikut gelar bangsawan orang tuanya lagi. Setelah itu Kain disuruh menunggu di suatu ruangan yang kemudian raja pun datang bersama menterinya dan ayah dari Sil yaitu Erik. Kedatangan raja ingin mendiskusikan hal penting, yang mana raja menawarkan Kain untuk menikahi putrinya dan juga putri Erik. Tentu saja pernikahan dilakukan ketika mereka sudah dewasa. Mendengar itu Kain pun sangat terkejut. Untuk sekarang mereka akan melakukan pertunangan terlebih dahulu. Raja menawarkan itu karena Kain sudah tidur bersama dua gadis itu. Walaupun itu bukan keinginan Kain, tetapi Kain tidak bisa mengelak ataupun menolak. Keesokan harinya Kain mengunjungi mansion yang telah diberikan oleh raja, di mana mansion tersebut sangat tidak terurus. Jadi Kain menggunakan sihirnya untuk memperbaiki dan membersihkan mansion tersebut hingga sangat bersih. Pelayan yang bertugas melakukan itu pun heran karena mansion itu sudah sangat bersih dan rapi. Saat keluarga Kain berkunjung di sana, mereka dibuat terkejut karena terdapat pajangan yang sangat mengerikan, di mana terdapat monster-monster kelas atas yang dipajang oleh Kain. Bagi bangsawan yang punya mansion, aturannya harus mengadakan pesta debut, yang kemudian Kain pun melakukan pesta itu yang dihadiri bangsawan lain termasuk raja. Dalam pesta itu Kain menghidangkan makanan dan minuman dari kehidupan sebelumnya, yang membuat tamu di sana sangat puas dengan hidangan yang diberikan oleh Kain. Bahkan raja pun terlihat seperti anak-anak setelah menikmatinya. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Tensei Kinzoku no Isekai Bouken Roku sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke teman-teman, sekian dari saya Soteni-chan pamit undur diri and bye-bye.